Halo teman-teman, kita menjawab lagi nih pertanyaan atau komentar-komentar teman-teman di YouTube gue ya, sehubungan dengan Patriot Bond atau tes amnesti plus plus ya, tes amnesti jilid 3 atau vaksin booster keempat nih. Oke, eh, ini adalah YouTube yang judulnya apapun masalahnya, solusinya adalah Patriot Bond. Kita akan bacakan dan buat teman-teman, mudah-mudahan saya bisa menjawab ya pertanyaan teman-teman. Komentarnya, emangnya semua orang boleh beli ya? Caranya gimana? Nah, kita ini belum terbit ya. Belum terbit, kita tunggu. Seharusnya semua orang boleh beli. Kalau hanya orang tertentu saja yang boleh beli, kan terjadi ketidakadilan gitu dong. Jadi menurut gua sih semua orang boleh beli. Membeli Patriot Bond berarti kita menjadi patriot. Ya, setuju. Bagus bagi para pencuci uang. Saya rasa gini, menurut gue buat pencuci uang maupun bukan pencuci uang tetap ini bagus, oke? Jadi jangan cuma bilang buat pencuci uang. Eh, takut inf- takut inflasi tahun berjalan 2,8 sampai dengan 3,2%. Patbon 2%. Uang yang benar siapa yang rela rugi? Uang yang benar siapa yang rela rugi? Jawabannya gue, ya gue. Dan gue rasa banyak orang yang bersedia kok. Banyak orang yang bersedia kok. Gak apa-apa deh rugi, tetapi gue beli patbon. Karena gini teman-teman, di dunia perpajakan itu nggak jelas. Yang mana yang namanya bersih, mana yang nggak bersih itu nggak jelas. Orang udah lapor pajak dengan betul, dengan yakin, dengan benar, tetap aja jadi salah ketika diperiksa pajak. Ya kan? Beda kayak korupsi kan jelas. Beda kayak mencuri, membunuh, itu kan sudah jelas tindak pidananya. Tapi kalau pajak itu nggak jelas. Dunia bisa diobrak-abrik sama oknum pajak. Oleh karena itu, demi untuk membeli peace of mind, membeli kedamaian hati, gua saranin semua orang beli patbon. Termasuk gua sendiri, gua akan beli patbon. Walaupun gua sudah yakin gua bener, tetap gua beli patbon. Oke? Bisa nggak beli 1 juta? Nah, kita belum tahu ya bagaimana, belum terbit. Ada update lagi Om, nggak bebas hukum, berubah lagi aturannya. Nggak berubah kok. Nggak berubah ya, tidak berubah. Lupakan Purbaya, lupakan Purbaya ya. Purbaya itu asal bacot aja ya, beda. Jangan ikuti kata-kata Purbaya. Purbaya itu nggak ngerti hukum, nggak pernah baca hukum. Ya, jadi nggak usah ikuti Purbaya. Ikuti hukum, ikuti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Bisa masuk nggak bisa keluar, bisa masuk nggak bisa keluar, nggak juga ya, gue rasa tidak. Gue percaya bahwa Pak Bon tidak didesain untuk menjebak rakyat, tidak, tidak ya. Ngapain pemerintah menjebak rakyat buat apa? Gitu loh. Sudah dapat duitnya kok, ngapain kita jebak dia lagi kan? Gue rasa nggak masuk logika. Peraturan bisa diamandemen. Tidak mudah ya, tidak mudah mengamandemen peraturan. Kalaupun peraturan diamandemen, yang sudah berlaku tetap berlaku gitu loh. Yang sudah berlipat bon tetap dilindungi pakai pakai aturan yang lama gitu loh. Karena peraturan yang baru tidak bisa berlaku surut ya. Jadi secara nggak langsung TA 123 nggak ada gunanya kah? Mending sekarang aja berlipat bon beres semua. Jawabannya setuju, tetapi eh, tetapi gini loh. Tetapi ini benar kalau sejak TA 1 sampai dengan sekarang tidak terjadi pemeriksaan atau tidak ketahuan gitu loh. Nah, tetapi gimana kalau ketahuan? Kalau lu pikir, nanti ada TA keempat, ada TA kelima. Ya kalau minggu depan lu ketahuan, masalahnya gimana? Ya kan, kalau minggu depan lu diperiksa, ketahuan ada harta belum dilapor, kan cilaka bos. Jadi menurut gua, nggak usah mikir masa depan, nggak usah mikir kejauhan. Hari ini sekarang ada solusi. Ada solusi untuk masalah kita. Kita beresin sekarang. Yang jadi masalah kaum awam adalah bahasa hukum bisa banyak persepsi. Menurut gua tidak ya. Tidak. Sebenarnya hukum itu jelas kok ya. Hukum itu jelas dan tidak sulit untuk dipahami atau di beda persepsi ya. Beda persepsi gara-gara oknum aja. Jika yang persepsikan adalah pihak DJP, yang dikejar pasti asal uangnya dari mana alias omset. Nah ini yang gue takutkan ya. Ini termasuk yang gue takutkan. Dan gue termasuk orang yang berpendapat pembeli patbon tidak akan dipermasalahkan oleh DJP. Gue termasuk orang yang berpendapat seperti itu. Selalu repot deh buat pengusaha awam. Contoh sederhana aja, kita ini petani kayak nggak pernah lapor SPT tahunan. Emang ada yang lapor? Gua rasa ada ya. Nah, duit banyak nih karena akumulatif. Mau lapor sekarang dengan beli patbuan langsung diprototin Fiskus. Gue rasa enggak ya. Kalau Anda belum punya MPWP atau punya MPP tapi nggak lapor pajak, kemudian tiba-tiba lu beli patbon, maka seluruh untaian penghasilan dari pembelian patbon itu tidak dikenai pidana, perdata, ataupun perpajakan.
Tapi ingat, sepanjang lu bisa membuktikan bahwa uang 4 bon itu memang dari sini loh, gitu loh. Jadi kalau orang pajak menemukan gue punya omset sekian gitu ya, omset dari bertani gitu, kita mesti bisa membuktikan dong, omset bertani ini hasilnya uang, uang itu gue beli 4 bon. Jangan-jangan hasilnya adalah mobil yang kita bukan beli 4 bon, kan beda cerita. Gitu teman-teman ya, maksudnya ya. Sasaran utama dari Pak Bon adalah uang yang belum masuk ke sistem perbankan di Indo, setuju. Terutama yang disimpan di luar negeri, setuju. Kalau uang dalam negeri sudah putih, menjadi tidak relevan lagi beli Pak Bon. Jawaban gue tidak ya, justru relevan. Uang di dalam negeri yang sudah putih tetap relevan. Kenapa? Urusannya pajak, bos. Urusannya pajak. Ketemu oknum pajak, yang putih bisa jadi merah, yang kuning bisa jadi hijau. Gitu loh, Pak, teman-teman ya. Daripada ribut sama petugas pajak, mending lu beli patbon. Ya, lu beli patbon, lu bantu pemerintah, duit lu juga tidak hangus ya, cuman lebih kecil bunganya aja, ya anggap aja bayar TA gitu loh. Anggap aja bayar tax amnesty gitu. Tetapi kan lu membeli peace of mind, lu membeli kedamaian pikiran. Lu yakin gua nggak akan diperiksa lagi, gua tidak akan dipidana lagi, gua nggak akan diperdata lagi. Keyakinan itu loh yang dibeli. Itu loh teman-teman ya. Bukannya masalah putih hitam enggak, teman-teman ya. Kita membeli kedamaian pikiran. Cuma pengusaha besar dan konglomerasi yang bisa beli Pak Bon. Gue rasa tidak ya, gue rasa tidak. Pak Bon tidak sama dengan tax amnesty. Ya memang nggak sama ya. Pak Bon adalah tax amnesty plus plus ya. Jauh lebih hebat dari tax amnesty. Logikanya siapa yang mau beli bank 2%? Lah FR aja 7%. Tapi itu kalau uang kalau uang halal dan sudah tercantum di SPT. Jadi hanya yang kepepet yang beli ya. Gua rasa bukan cuma yang kepepet ya, tapi semua orang yang pengen beli kedamaian, pengen beli keamanan ya, belilah Patbon ya. Bantuin pemerintah iya, kita juga dapat bunga kok walaupun kecil ya. Kan kita nggak semua harta kita, ya, teman-teman ya kan nggak semua harta lu beli 4 bon ya sebagian aja. Kalau lu memang merasa sudah betul, sudah bersih, sudah putih, ya udah sebagian aja beli 4 bon ya. Jangan so jagoan ya. Lu berpikir gua sudah bersih, gua sudah benar lapor pajaknya, gua tidak mau beli 4 bon. Jangan so jagoan, teman-teman ya. Lu kalau udah diperiksa pajak, bayar pengacara berapa ratus juta, bos. Ya, jangan ngomong benar atau nggak benar deh. Jangan ngomong salah atau betul. Bayar pengacara sanggup apa nggak sanggup? Satu. Yang kedua, kalau lu nggak mau bayar pengacara, lu siap nggak bolak-balik kantor pajak? Bolak-balik kantor pajak, diminta yang buku rekening aja udah mampus lu, udah mau nangis darah lu. Oke. Orang pajak kan pakai senjata utamanya, Pak, kita mau lihat dong mutasi rekeningnya. Baru diomongin mutasi rekening, lu udah mencret-mencret teman-temannya, udah cari cari pengacara kemana-mana lu sekarang. Nah, jadi belilah patbon teman-teman. Dapat bunga memang kecil, tapi anggap aja itu bayar pajak. Daripada nanti ketika lu diperiksa, lu mau sok jagoan, orang pajak lebih pinter, bos. Orang pajak itu setiap hari tugasnya ngerampok gitu loh. Tapi orang pajak di Konoha, teman-teman ya, bukan di Indonesia ya. Setiap hari tuh mereka tuh berdiskusi dengan orang. Tiap hari tuh mereka berusaha mencari celah-celah orang. Kalau lu kan pengusaha biasa, lu kan nggak terbiasa berdebat sama orang pajak. Jadi nggak tepat menurut gue ya kalau ada orang sok jagoan sok pinter gitu ya merasa gue sudah hebat, gue sudah benar, gue tidak perlu beli patbon. Itu orang bodoh, teman-teman ya. Lu dipanggil pajak, baru ditanya dua dua kalimat tiga kalimat udah kencing-kencing lo, udah panggil pengacara, panggil konsultan lo ya. Gitu teman-teman ya. Jadi daripada bayar pengacara, bayar konsultan mahal-mahal, mending beli patbon. Damai hati pikiran teman-teman ya. Negeri Konoha, pejabatnya dikasih wewenang tapi sewenang-wenang. Nggak hanya memeras buat kepentingan besar pejabat, tetapi makin biadab kelakuannya. Ya, mau gimana lagi ya? Mesin cuci uang kejahatan yang resmi. Oke. Patriot Bond, Palak Bond. Oh, nggak juga. Bisa jadi jebakan Batman nih kalau para pejabat bandar narkoba, bandar judi, para pengusaha kakap pengembang pajak, dan para pejabat di semua instansi pemerintah termasuk pejabat DJP yang menimbun uang panas, kotor, korupsi, cukup goblok, percaya dan menganggap aman menaruh uang kejahatannya masuk patbon. Kenapa? Undang-undang bisa dianulir. Nggak semudah itu, guys. Nggak semudah itu ya. Sekarang gue tanya, ada nggak undang-undang yang dianulir? Coba, ada nggak undang-undang sejauh ini Indonesia merdeka yang tiba-tiba dianulir, kemudian berbalik arah? Ada nggak? Nggak ada, guys. Ya. Kalaupun ada, berbalik arah itu untuk mendukung rakyat, bukan untuk menghantam rakyat. Ya. Dan dibatalkan bila ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang kita khawatirkan ya.
By the way, sudah ada orang menggugat ke MK. Ini yang gue khawatirkan juga ya, kalau sampai ini dibatalkan oleh MK ya selesai, bubar ya, batal TA ketiga ya, TA plus plus ini ya. Tetapi kan Prabowo nggak bodoh ya, nanti seperti si Jokowi, kalau memang dibatalin MK ya tinggal bikin perpu, kemudian di otak-atik dikit pasalnya, dijadiin perpunya, selesai itu barang gitu kan. Jangan cuma si Prabowo berani nggak? Kalau Jokowi mah dihantam aja sama dia. Bila MK membatalkan Undang-Undang Perlindungan Platform, MK memiliki kewenangan untuk membatalkan aturan atau undang-undang, maka para investor platform dapat dijangkau belum baik hukum, baik perdata, pidana, dan ancaman pajak. Hahaha. Gua rasa tidak mudah ya, tidak mudah. Enggak lah. Satu, MK tidak akan sembarangan batalin barang ini. Karena ini nggak main-main. Ini nggak main-main ya. Kalau MK batalin akan terjadi gonjang-ganjing luar biasa. Yang kedua, kalaupun MK membatalin, ya tadi gue bilang ya, pemerintah bisa loh melakukan seperti di Undang-Undang Cipta Kerja ya. Dia bikin perpunya, kemudian dia revisi sedikit, dihantam lagi jadi undang-undang gitu loh. Jadi eh, masih ada jalan tikus bagi Prabowo untuk menjadikan ini barang ya. Patriot Patriot Peot melorot akal-akalan untuk merampok duit rakyat. Tidak ada inovasi dari negara. Ini selain jadi tukang pajak, merampok duit rakyat biadab katanya. Waduh. Rezim maling begal garong. Waduh. Ini habis ngerampok bank, langsung dibeliin 4 bon. Bisa bebas dari hukuman dong. Nah, ini yang gue khawatirkan juga. Jadi bagaimana nih orang baru ngerampok bank, belum ketangkap polisi, dia udah beliin 4 bon. Nah, pertanyaannya, ketika dia ditangkap sama polisi, masuk nggak ke penjara? Ini yang dikhawatirkan ya. Ini yang gua rasa pemerintah akan mencari sebuah titik temu di tengah-tengah untuk bisa mengakomodir masalah ini. Jangan sampai jangan sampai gini loh. Jadi 4 bon itu tujuannya adalah Patbon itu tujuannya adalah lu perampok dulu, kemudian sekarang lu beli patbon, ke depannya lu jadi orang lurus, kan gitu, jadi orang jujur gitu kan maunya patbon. Jangan sampai gara-gara patbon, gua yang belum jadi pencuri malah jadi pencuri. Kan itu kita tidak mau kan? Itu yang kita nggak mau, gitu loh. Jadi patbon itu untuk teks amnesti, untuk mengampuni dosa-dosa yang kemarin, bukan malah menciptakan mafia-mafia baru, gitu kan? Nah, jadi gua rasa ya akan ada perpres atau PP yang lebih teknis untuk mengatur ini gua rasa ya. Negara juga nggak bodoh dong, pasti dia akan melakukan mitigasi atau eh, eh, semacam apa ya, obat lah untuk mengatasi masalah ini. Oke? Orang patbonnya tidak dibolehkan jadi alat bukti. Ya betul. Mending gitu kan, 100% uangnya kembali ke negara, tapi ngasih 2% ke koruptor per tahun, daripada uangnya 100% pergi ke negara lain dan dipakai buat bangun negara lain. Setuju, setuju guys. Ini yang dibilang Pak Purbaya. Ini yang Purbaya ngomongin. Daripada duitnya ada di luar negeri, mending gua suruh bawa pulang. Gua kasih bunganya kecil, tetapi kan bisa dipakai buat bangun negara. Ini benar teman-teman. Walaupun Purbaya ini asal bacot ya, tetapi benar gitu loh. Uang itu kita tahu ada di luar negeri. Kita tahu uang itu uang nggak bersih, uang kotor. Tapi kita nggak bisa sentuh. Kita nggak bisa bawa pulang. Lu nggak bisa maksa konglomerat, maksa jenderal-jenderal untuk bawa pulang uang kotor itu. Kalau lu tangkap, dia pakai pengacara, gugat di pengadilan, ribut bertahun-tahun. Negara nggak bisa maju, ribut di pengadilan, semuanya rusak, semuanya kacau balau. Yang kaya pengacara. Gitu kan teman-teman ya. Jadi yang terbaik adalah beli patbon, selesai. Uangnya bisa masuk, si mafianya juga hatinya tenang, dia bersih, tidak takut dari pidana perdata, negara bisa maju, pemerintah bisa maju, gitu loh. Jadi nggak usah bahas-bahas moral dan sebagainya lah. Udah tahun 2026 masih membahas moral, teman-teman. Berarti uang yang dibelikan patbon kemungkinan besar uang ilegal. eh gua boleh bilang setuju, tetapi gua tidak setuju sepenuhnya ya. Intinya sih gue berpikir ini barang untuk semua. Semua orang bisa memanfaatkan platform ini. Mau uang legal boleh, uang ilegal juga boleh. Jadi seperti katanya presidennya Cina gitu ya, nggak peduli kucing itu warna hitam atau kucing warna putih, selama lu beli platform, maka lu gua anggap kucing yang baik. Udah, itu aja. Oke. Bukan lagi kemungkinan besar, tetapi sudah pasti. Karena kalau uang baik-baik saja, tidak akan mau dengan imbal hasil 2%. Oke, nggak juga ya, gue mau, gue bersedia.
Bunga cuma 2%. Orang yang cari penghasilan halal taat pajak nggak mungkin mau beli. Nggak juga ya, nggak juga. Gua taat pajak teman-teman ya. Gua clear and clean pajaknya dan gue tetap mau beli. Dan semua klien-klien gua akan gue suruh beli. Ya kalau nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Nanti kalau diperiksa pajak ya lu tahu sendiri fee gue berapa gitu aja. Bunga patbon 2%. Apakah patbon itu forex atau patbon IDR? Kita belum tahu teman-teman, kita belum tahu. Apakah bentuknya IDR atau US atau campur aduk, kita nggak tahu. Patbon adalah surat utang atau obligasi. Yes ya, itu adalah surat utang. Bodoh amat kucing hitam, kucing putih. Bahkan mau buka kasino IKN pun gue nggak peduli. Malah gue mendukung. Wih, luar biasa Pak Willy Bordus ini ya. Yang gue nggak setuju adalah MBG, KDMP, dan Antara. Waduh, gue nggak mau komentar lah ya. KDMP bukan gue yang bikin, MBG bukan gue bikin, dan Antara bukan gue bikin, gue nggak peduli juga. 3 program ini mubazir. Ya iya. Kalau gue kepilih jadi presiden, gue akan menangkap dan meminta pertanggungjawaban semua yang terlibat 3 program di atas. Ini nih, ini pemikiran orang yang belum jadi presiden. Guys, lu mau nangkap jenderal bintang 3 berani. Lu mau nangkap jenderal bintang 2, bintang 1, bintang 4 berani lu. Digorok bos, leher lu bos. Lu nggak lihat tuh orang yang di tengah jalan disiram air keras. Itu baru orang biasa. Kalau sampai level atas berani berani begitu, mampus bos, tembak mati bos. Jadi gue bukannya ini ya, bukannya gue mendukung kejahatan, bukan, tetapi manusia itu harus berpikir pakai otak gitu loh ya. Nggak bisa lu ngabisin jenderal-jenderal begitu. Kalau di Cina bisa, kalau di Indonesia sulit bos. Lah kok sama kita katanya. Uang disimpan di Singapura tidak dipermasalahkan. Begitu akan dipindah ke Patriot Bond disebut uang haram, hasil ilegal dan lain-lain. Aneh juga ya padahal uangnya sama. Ya betul. Ya kan? Kan Singapura, Swiss, dan lain-lain yang bisa sembunyikan uang korupsi bukan negara agamis. Di sana judi. Prostitusi juga legal asal bayar pajak. Indonesia negara agama. Wah, ini ngejek ini, ngejek ini. Malaysia negara agama, bos. Tapi judi boleh, bos. Ya, jadi nggak usah ngomong agama-agamaan. Ini ngomongin bisnis, ya, ngomongin cuan ini, duit. Kalau saya tanam saham luar negeri di di peluang, lalu mau dijual tanpa kena pajak. Solusi bagaimana ya, Pak? Gimana? Saya tanam saham luar negeri di peluang. Ya beli patbon, beli patbon, beli patbon, beli patbon. Ya, beres masalahnya. Oke? Baik, semua masalah solusinya patbon. Presiden Deng Xiaoping ya. Oh ini dia ya. Tidak peduli warna kucingnya, yang penting bisa nangkap tikus. Maksudnya tidak peduli aliran politiknya komunis, sosialis, atau kapitalis, yang penting bisa hasilkan uang dan majukan negara. Setuju? Oke, bagus. Ngawur katanya Pak Grenfell. Nggak ngawur kok, memang gitu maksudnya ya. Intinya harus nasionalis untuk bantu negara, apapun background kamu. Oke. Nggak peduli kucing hitam dan putih, yang penting bisa nangkap tikus itu. Nggak peduli aparatnya baik apa tidak, yang penting bisa nangkap koruptor. Oh begitu ya? Betul, nilai 100. Oke. Menurut opini saya, kalau sudah ikut Patbon, tidak perlu lagi benerin pajaknya. Perpajakan. Ya setuju, setuju. Karena ketika putuskan beli Patbon, artinya sudah jelas kita mau menyembunyikan cuci uang dana tersebut alias dana yang nggak benar secara moral. Patbon ini sarana solusi uang amoral non halal ya, seperti dibilang di video. Pertanyaannya, kenapa Menteri Agama atau MUI tidak fatwa Patbon itu haram? Gua gua nggak ikut campur lah ya mengenai MUI dan kawan-kawan. Bukankah bansos yang dihasilkan dari uang amoral adalah haram buat yang Islam? Bukannya Prabowo dan jajarannya mayoritas Muslim? Waduh, gua nggak komentar lah ya mengenai agama ya. MUI Majelis Uang Indonesia. Waduh, siapa yang ngomong begini nih? Pemerintah Konoha sudah kehilangan akal. Duit dari kekayaan alam banyak banget, tetapi habis digarong koruptor dan tidak pernah dihukum mati. Nggak bisa hukum mati. Indonesia ini bukan mazhab penghukum mati. Ya, gua rasa sampai kapanpun sulit ya mau jadi negara yang menghukum mati. Nggak bisa kayak Cina kita ini nggak bisa. Makanya yang paling mudah ya pajak digalakkan, gencet dan peras rakyatnya sampai kering kerontang sampai melarat-rat. Ambiar amburadul KB. Jogetin dulu dong lebih penting itu. Menegakkan hukum cuma bisa untuk
UMKM. Oke, nggak juga lah untuk siapapun bisa ya. Oke teman-teman ya seperti itu. Sekarang katanya sih sudah ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi ya mengenai Patbon ini. Eee, kalau ini batal sih kacau balau ya negara kita, tetapi kita mau lihat dulu deh bagaimana bagaimana pendapat pemerintah, DPR, dan juga pendapatnya Mahkamah Konstitusi mengenai ini ya. Gua rasa Danantara juga akan wait and see bagaimana hasil dari MK baru mereka berani ya terbitan Patbon. Tetapi kalau Danantara berani hajar bleh gitu ya, langsung aja hantam aja buka Patbon, nggak peduli nungguin putusan MK. Lagi pula ya bisa pakai jurusnya Jokowi gitu ya. Kalau emang dimatiin di MK ya tinggal bikin perpu, bikin perpu. Terus langsung aja hantam jadi undang-undang baru gitu. Isinya sama persis. Oke teman-teman, itu aja sampai jumpa. Semoga terbantu.